Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, mari bersama-sama kita mau bersehati bersama. Kita mau pandang kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kita mau naikkan syukur kita. Kita mau katakan bersama dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, sebab Engkau begitu baik buat kami. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Katakan pujian ini, menaikkan syukur padamu, sebab Kau Allah kami, Kau sumber kekuatan kami, Tuhan. Sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu.
syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena Engkau sungguh baik. Dan dalam keadaan apapun saat ini yang kami alami, kami percaya Engkau Tuhan tetap baik bagi kami. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami siap untuk beribadah bersama Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah sumber kekuatan kita. Kita mau datang, kita mau mengucap syukur. Katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Kita mau bersorak-sorai Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersama-sama katakan, yes Tuhan, akan bersorak-sorai, hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Kita mau berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, bahwasannya untuk selamanya Engkau begitu baik buat kami. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan setiap hati kita. Dalam keadaan apapun saat ini, kita mau bersyukur, kita mau belajar bersyukur karena Dia begitu baik. Haleluya Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang akan selalu menolong kami. Haleluya Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku
kasih-Nya. Katakan bersama, oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan bersama, Kau Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa kita masing-masing. Bapa Surgawi yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kalau pagi ini Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami kembali dapat bersekutu bersama-sama dengan Dikau. Walaupun kami berada di rumah masing-masing dan kami tahu Tuhan berada di tengah-tengah keluarga-keluarga yang sedang beribadah kepada Tuhan, dan kami tahu tatkala kami memuji, memuliakan Engkau dengan nyanyian pujian kami, maka Engkau sudah memberkati kami semuanya, dan kini kami siapkan hati kepikiran kami, seluruh keberadaan kami, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu,
Urapi kami semua, berikan hikmat kepada kami untuk kami mengerti firman-Mu, supaya kami boleh hidup di dalamnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar dan kami mau belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan bersama, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, patut kita bersyukur kepada Dia Allah yang sudah pelihara, sudah memimpin, menyertai dan melindungi kita, sehingga tanpa terasa kita telah berada di minggu yang kedua pada bulan yang kelima di tahun 2020 saat ini. Tentu ada banyak hal yang kita rasakan dan kita alami selama 4 bulan lebih di tahun ini. Dan kalau kita masih ada pada saat ini, merupakan anugerah Allah yang luar biasa buat kita. Bukti nyata kepedulian Allah dan kasih-Nya senantiasa nyata di dalam hidup kita. Dan walaupun saat ini kita menikmati anugerah Tuhan, itu bukan berarti kita tidak luput dari masalah. Kita tidak luput dari berbagai macam pergumulan kehidupan, dan bahkan mungkin cenderung berada di dalam kesulitan, kesusahan, bahkan mungkin sengsara. Tetapi kalau kita masih boleh bergerak dan bernafas, itu tanda bahwa Tuhan mengasihi kita semua dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terus berada dalam kondisi seperti itu. Tuhan rindu umatnya hidup dalam sukacita Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat. Mari kita membaca bersama-sama dalam Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-38 ayatnya yang ke-17. Kitab Nabi Yesaya pasal 38 ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Saya baca sekali lagi, Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasanya tema atau judul khotbah ini tidak masuk di akal dan sangat paradoks atau sangat bertolak belakang. Tetapi mari kita akan belajar bersama tentang tema ini, sengsara membawa nikmat. Apa yang kita baca tadi merupakan ungkapan isi hati dari Raja Hizkia setelah dia menjalani proses kehidupan sebagai seorang raja, sebagai seorang yang percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sebagai seorang raja dan beribadah kepada Allah, sebagai seorang raja yang benar-benar mengakui Allah di dalam kehidupannya dan di dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja bagi umat Tuhan, bangsa Israel pada saat itu. Dia menyatakan bahwa sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Tatkala kita menjalani proses kehidupan, tatkala kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah dan pergumulan yang cenderung mungkin membuat hidup kita sengsara.
Apakah kita sepakat dan dapat berkata seperti Raja Hizkia melalui satu pengakuan dan ungkapan isi hati kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kalau toh kita berada di dalam kondisi yang seperti itu, menghadapi berbagai macam masalah dan pergumulan, bahkan mungkin penderitaan yang sangat pahit dalam hidup kita, kita dapat mengatakan bahwa melalui sengsara, melalui penderitaan, melalui kesulitan, melalui kesusahan yang dialami, akan membuat kehidupanku sebagai tebusan darah Tuhan semakin menikmati anugerah dan kasih Tuhan. Karena melalui peristiwa dan proses ini, saya akan semakin ngerti rencana dan maunya Tuhan di dalam kehidupan ini. Saat-saat ini ada banyak orang yang merasa susah, menderita, dalam kesulitan dan sengsara akibat wabah virus corona. Pemerintah kita membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi dan menanggulangi penyebaran virus corona ini, dan hal ini membuat banyak orang yang tidak menyukainya karena ada banyak hal yang terjadi. Ada banyak orang yang merasa serba sulit dan sukar menghadapi peristiwa tantangan yang sedang terjadi atas negeri kita tercinta, atas seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Tetapi saya yakin dan percaya pemerintah kita membuat kebijakan untuk mencapai satu tujuan kelak. Nanti rakyat dan bangsa Indonesia akan terbebas, akan terlepas dari ancaman virus corona yang begitu dahsyat, yang telah menelan banyak korban. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja. Ada banyak orang yang kehilangan usaha mata pencarian. Ada banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, anggota keluarga yang mereka cintai. Dan hal ini menimbulkan berbagai macam hal. Tetapi satu tujuan pemerintah, supaya satu kali kelak negeri kita dan bangsa kita dipulihkan dari ancaman virus corona, pulih dalam segala sektor kehidupan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Hal ini akan mendorong saya dan saudara untuk giat mematuhi, mentaati, dan bahkan melakukan kebijakan-kebijakan bersama dengan pemerintah, supaya kelak nanti kita akan menikmati satu ketika negeri kita, bangsa kita, keadaan kita akan dipulihkan seperti semula, dan kita boleh dapat menikmati hidup tenang, aman, sejahtera di negeri tercinta kita Indonesia. Memang pada awalnya pasti menimbulkan berbagai macam hal, serba sulit di dalam segala hal. Tapi satu kali kelak ada waktunya, tiba waktunya kita akan terbebas dari hal ini, dan kita boleh hidup sejahtera di negeri kita tercinta ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar sabar dan mau mentaati segala sesuatu yang sedang terjadi pada saat ini. Sengsara akan membawa kepada kita satu kenikmatan di dalam menjalani kehidupan ini, seperti yang dialami oleh Raja Hizkia. Dia mengalami satu penyakit yang luar biasa, dan bahkan dia telah ditentukan bahwa dia akan mati. Tapi kemudian oleh kemurahan dan anugerah Allah, dia disembuhkan oleh Tuhan, dan kehidupannya, umurnya ditambahkan 15 tahun lagi. Ini merupakan anugerah, sehingga dia berkata penderitaan yang pahit itu mendatangkan keselamatan baginya. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Di dalam Alkitab ada contoh
yang menjelaskan kepada kita bagaimana orang yang pernah mengalami sengsara, penderitaan, kesulitan yang luar biasa, tapi kemudian dia menikmati sukacita di dalam kehidupannya karena dia menjadi sukses dan berhasil, diberkati oleh Allah secara luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan simak bersama tentang sosok ini yang telah dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan cara luar biasa setelah melewati penderitaan, kesulitan, tekanan, pergumulan, bahkan sengsara di dalam kehidupannya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara mengenal dan tahu persis kisah tentang perjalanan Yusuf di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat mulai dari kitab Kejadian pasal 37 menceritakan bagaimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf tidak disenangi oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudaranya. Kemudian ia dimasukkan di dalam sumur dan dijual kepada seorang saudagar Mesir. Dalam Kejadian 39, setelah dia dijual kepada saudagar di Mesir dan dia tinggal di rumah Potifar, kemudian difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkannya lah Yusuf di dalam penjara. Dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-51, Yusuf membuat satu pernyataan yang luar biasa. Dia berkata bahwa Allah telah membuat aku lupa terhadap segala kesukaranku. Dan akhirnya kita melihat di dalam Kejadian pasal 50 mulai dari ayat yang ke-17 sampai 20. Bagaimana Allah memberkati kehidupan Yusuf. Dia menikmati satu kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Allah setelah melewati satu proses kehidupan sengsara di dalam kehidupannya, tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Kemudian mereka bersepakat, mereka memasukkan Yusuf dalam sumur dan melaporkan kepada orang tuanya bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas dan dia telah mati. Tetapi sebetulnya mereka telah menjualnya kepada saudagar sampai Yusuf berada di Mesir. Dan Yusuf di Mesir diberkati oleh Allah, dipakai Tuhan cara luar biasa. Ketika dia berada di rumah Potifar, Tuhan membuat segala apa yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Tapi kemudian difitnah oleh istri Potifar dan dia berada di penjara. Di dalam penjara pun Tuhan memakai Yusuf menjadi berkat bagi banyak orang dengan hikmat yang daripada Allah diberikan kepadanya. Dan akhirnya Yusuf dibebaskan dari penjara dan kemudian dia berkata bahwa Allah telah membuat dia melupakan segala kesukaran dalam hidupnya dengan lahirnya anaknya yang bernama Manasye, yang berarti aku lupa terhadap segala kesukaranku. Allah telah membuat aku lupa terhadap segala kesukaranku, dan dia menikmati kehidupan yang luar biasa, diberkati oleh Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Maukah kita belajar dari kehidupan Yusuf? Walaupun berada dalam tekanan, penderitaan, dan kesengsaraan, dalam proses sedemikian rupa, tetapi dia tidak pernah menyalahkan Allah, bahkan tidak pernah menuduh Allah adalah Allah yang jahat. Tidak pernah memberontak terhadap Allah, tapi dia mau menyerah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dia tetap menjaga iman dan persekutuannya dengan Tuhan, sehingga Allah memulihkan keadaannya dan diberkati oleh Allah sedemikian rupa. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Bukan saja Yusuf, tapi kalau kita membaca dalam kitab Daniel pasal 3, kemudian kitab Daniel pasal yang ke-6, bagaimana pemuda
pemuda Ibrani, Sadra, Mesa, dan Abednego diproses Tuhan sedemikian rupa. Tetapi kesengsaraan itu tidak membuat iman mereka kendor. Bahkan mereka berkata kepada raja, seandainya pun Allah tidak mampu menolong mereka dari ancaman hukuman karena mereka tidak mau menyembah patung pada saat itu, mereka tidak mungkin akan menyangkal kepada Allah. Tidak mungkin untuk mereka tidak percaya kepada Allah. Dan mereka harus melewati dapur api. Tapi Tuhan menolong melepaskan mereka. Mereka menikmati berkat Tuhan yang luar biasa setelah melalui proses penderitaan dan sengsara. Daniel, dia harus masuk di dalam kandang singa dan dia harus menghadapi tantangan ancaman luar biasa. Tapi karena dia tidak pernah goyah, maka Allah membuat dia jadi berkat. Dan dia menikmati kehidupan yang diberkati oleh Allah. Bahkan Raja Darius pun mengakui bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup. Dan semua rakyat harus tunduk dan menyembah kepada Allahnya Daniel. Dan kemudian Daniel mendapatkan jabatan yang luar biasa. Nikmati kehidupan setelah melewati penderitaan dan sengsara. Saya dan saudara sebagai orang percaya hidup di zaman sekarang ini. Kalau toh kita harus melalui proses penderitaan, kesulitan, bahkan mungkin sengsara datang dalam hidup kita. Jangan pernah kita goyah. Tapi kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Pemazmur pernah berkata dalam Mazmur nomor 119 ayat yang ke-71, dia katakan, tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jika kita harus melewati tempaan dan proses kehidupan, maka kita harus mempunyai sikap dan tetap mempunyai pendirian iman yang teguh di hadapan Allah dengan cara yang pertama, jangan kita lari dari kenyataan hidup, hadapi dengan iman kepada Allah. Yang kedua, berserah dan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita tatkala kita berada dalam penderitaan dan sengsara. Jangan kita mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita sebagai manusia, merasa diri kita kuat, hebat dan luar biasa. Satu kali kelak kita tidak akan berdaya dan kita tidak akan mampu menghadapinya. Sebab itu libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, mari kita mau percaya akan kebenaran firman Tuhan dan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Bahkan firman Allah berkata, segala sesuatu yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Artinya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Tuhan akan menolong saya dan saudara. Dan kita akan hidup berkemenangan di dalam Dia. Apabila kita mau setia, kita mau sabar, tabah menghadapinya. Maka kesengsaraan yang kita alami, penderitaan, kesulitan, masalah yang kita alami akan membawa kepada kita akan menikmati kemuliaan yang daripada Allah, yang Allah sudah sediakan dan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Biar firman Tuhan ini akan menjadi perenungan buat kita tatkala kita menghadapi situasi dunia yang seperti sekarang ini, supaya kita tidak goyah, kita tidak undur dan tinggalkan Tuhan. Tapi penderitaan akan membuat kita semakin giat di dalam Tuhan dan menjadikan penderitaan sengsara sebagai batu loncatan buat kita untuk meraih kemuliaan Allah, berkat-berkat Allah, pertolongan Allah, kuasa Allah nyata dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita responi firman Tuhan dengan satu pujian, indah rencanamu. Haleluya.
Karena kami tidak sendiri, Engkau bersama kami.
yang menopang kehidupan kami, yang membawa kami dari kemenangan datang kepada kemenangan, dan kami menikmati janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Jadikan firman-Mu cermin pegangan pedoman hidup kami dalam kami menjalani hidup dalam situasi yang seperti sekarang ini. Engkau tolong jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dan sempat mendengarkan firman-Mu, biar iman mereka semakin kokoh kuat teguh di dalam Engkau dalam menghadapi segala tantangan dan semakin melekat kepada Tuhan. Tuhan menolong mereka yang punya masalah, biar mereka beroleh kemenangan dari Tuhan. Mereka yang sakit dimanapun mereka berada, jamahan Tuhan atas mereka, mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan usaha mata pencarian anak-anak-Mu, biar boleh menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia di dalam menghadapi ancaman virus corona ini Bapa, supaya kami boleh melihat kemuliaan Allah nyata atas bangsa kami. Kami mohon campur tangan Tuhan supaya kelak bangsa kami akan dipulihkan, terlepas, terbebas dari ancaman virus corona ini. Karena kami tahu kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Kuasa-Mu lebih dahsyat daripada kuasa virus corona ini. Dan kami percaya kami akan melihat waktunya nanti, waktu-Mu yang terbaik, bangsa kami terbebas dari ancaman virus corona. Berikan hikmat kepada pemerintah kami dari pusat sampai di daerah yang terkecil sekalipun, biar boleh bekerja sama dengan masyarakat penduduk rakyat Indonesia di dalam menanggulangi akan virus corona ini dan kesulitan yang terjadi atas bangsa kami, dan bangsa kami dipulihkan kembali boleh hidup tenang, normal, sejahtera di dalam negeri tercinta ini. Terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Berkati semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada saat ini, baik operator yang merekam ibadah ini maupun tim musik yang ada, para singers, WL. Tuhan memberkati semuanya, biar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dan mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaan usaha mata pencarian dan pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati pendidikan, cita-cita dan masa depan anak cucumu. Tuhan Yesus memberkati kesehatan tubuhmu, dan di dalam segala hal diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah serta kasih sayang daripada Allah Bapa, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menyinari jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya, mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.